Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adik Anxiety, channel khusus membahas seputaran asam lambung, psikosomatis, dan anxiety disorder. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sudah sembuh dari mimpi buruk ternyata bisa kambuh lagi gitu ya. Jadi intinya sudah pernah sembuh dari mimpi buruk tiba-tiba muncul lagi kayak gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, like, and share ya. Semoga teman-teman yang baru masuk ke grup, yang baru lihat video saya, tonton video-video saya ya, disitu saya udah share masalah dari awal saya kena asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Itu semua itu berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Saya bukan praktisi kesehatan, saya bukan dokter ya, saya cuman mantan penderita anxiety. Oke, terima kasih. Semoga yang baru nonton video ini cepat disembuhkan dari semua penyakit-penyakitnya, lancarkan rezekinya. Oke, sering sekali ya, terutama yang sudah pernah sembuh tapi tiba kambuh-kambuh lagi ya. Sedikit cerita, saya dulu juga udah pernah sembuh dari rasa cemas, rasa was-was, rasa gelisah. Itu yang pertama ya, 2013. Setelah saya terus 6 bulan saya benar-benar bed rest, istirahat total. Setelah udah sembuh, saya beraktivitas kembali ya, bekerja ke kota-kota lain, buka usaha. Nah, setelah 3 tahun kemudian saya kambuh lagi semuanya, anxiety, psikosomatisnya, asam lambungnya, semuanya kambuh lagi ya. Itu malah yang lebih parah gitu ya. Nah, bukan semua itu juga. Nah, yang saya bahas ini juga mimpi gitu ya. Ini akibat mimpi buruk. Nah, orang yang anxiety, psikosomatis itu rata-rata pasti mimpi buruk. Bahkan ada yang curhat di grup, dia nggak kena asam lambung, dia nggak kena GERD, tapi dia kena anxiety, psikosomatis. Dia sering mimpi buruk, kalau bangun deg-degan, was-was, gelisah kayak gitu ya. Itu mungkin kalau bukan dari asam lambung dan mungkin dia dari genetik atau dia dari kerjaannya stres atau gimana ya, itu bisa terjadi ya. Makanya saya di sini akan bahas kenapa bisa kambuh lagi kayak gitu ya. Oke, hal yang pertama yang saya lakukan waktu itu, dulu saya juga sering mimpi buruk setiap malam, takut, was-was, gelisah, nggak bisa tidur. Kalau udah kebangun dari mimpi buruk terus deg-degan, was itu kan nggak, susah tidur lagi kan, jadi kepikiran. Nah, dari pengalaman saya berbulan-bulan mimpi buruk itu, saya akhirnya searching di YouTube, yang dengerin ceramahnya ustadz-ustadz terutama ya, terus ustadz-ustadz yang terkenal lah. Nah, saya nyari doa apa gitu sebelum tidur supaya tidak mimpi buruk. Nah, ini yang saya baca sebelum tidur. Selain doa tidur, nah saya juga baca 3 surat ini ya, sama 1 ayat kursi. Nah, terserah ini yang dibaca 3 surat ini dulu atau ayat kursi dulu ya, nggak apa-apa, yang penting setelah doa mau tidur gitu ya. Pertama, yang 3 surat ini, Qul huwallahu ahad ya. Qul huwallahu ahad itu kan suratnya pendek-pendek, pasti hafal semua lah teman-teman ya. Yang pertama Qul huwallahu ahad, yang kedua Qul a'udzu birabbil falaq ya. Itu kan urutnya udah kulhu, bawahnya Qul a'udzu birabbil falaq, terakhirnya Anas ya, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, yang terakhirnya ayat kursi ya. Itu dulu yang saya alami. Dari setelah saya cari tahu apa doa apa, waktu itu juga saya amalkan
3 surat ini dan ayat kursi setiap malam. Sampai sekarang saya juga sebelum tidur tuh pasti baca itu dulu, nanti jadi kebiasaan gitu ya. Syukur-syukur sih sebelum tidur kita bersihkan dulu ya, wudhu, terus sholat hajat, baru kita tidur gitu kan. Tapi dalam keadaan bersih, kita doa kayak gitu, insya Allah mimpi buruk semuanya hilang ya. Jadi walaupun mimpi buruk ya biasa aja bangun gitu, nggak deg-degan, nggak cemas, nggak was-was lagi ya. Itu 3 surat yang saya amalkan: Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sama ayat kursi ya tuh. Nah, kenapa sih Mas pikiran tuh mimpi buruk kok bisa muncul lagi ya? Ini pasti ada sebab dan akibatnya ya. Yang pertama, kemungkinan orang itu bisa kambuh lagi mimpi buruk, banyak pikiran, stres ya. Itu yang pertama, banyak pikiran, stres, dan karena kerjaan, karena ada masalah apa kan, tiba-tiba muncul lagi. Terus muncul lagi persepsinya anxiety sama psikosomatisnya nanggepin gitu ya. Tapi kalau banyak pikiran biasa ya nggak ngaruh sih gitu ya. Tapi kalau dulu pernah psikosomatis ya nanti otomatis waduh ini jangan lagi kayak gitu ya. Yang pertama banyak pikiran. Nah, yang kedua bisa juga kerja terlalu capek ya, karena kerjaannya diporsir, tenaganya habis, otomatis daya tahan tubuh kita juga berkurang ya. Nanti anxiety-nya bisa muncul, terus asam lambungnya bisa kambuh lagi gitu kan. Kalau asam lambung itu kan nggak boleh bener-bener capek yang terlalu over ya. Makanya ini jadi perhatian buat teman-teman, kalau olahraga apa yang udah punya asam lambung jangan terlalu capek ya, sewajarnya aja lah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, asam lambung tambah banyak atau semakin banyak ya di dalam lambungnya, asam lambungnya tuh kumat lagi, mungkin salah makan, mungkin sering begadang lagi ya. Makanya asam lambungnya jadi kambuh, kurang tidur, nanti pikiran juga jadi stres lagi. Kalau orang kurang tidur kan pasti lemas, pusing ringan kayak gitu, kayak vertigo ya. Itu sebabnya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempatnya tuh sering melihat kejadian yang menyeramkan atau sering nonton film-film horor, film-film yang menakutkan gitu. Itu kan otomatis nanti di alam bawah sadarnya lagi terekam, muncullah lagi pikiran-pikiran negatifnya kayak gitu ya. Kalau bisa untuk teman-teman, walaupun kita sudah merasa sembuh, merasa sehat, kita juga harus bisa menjaganya nih ya. Yang paling susah ini menjaga ya, menjaga dari pola makan, pola hidup sehat itu harus dijaga dengan benar kayak gitu ya. Terus setelah hidup sehat itu tadi stresnya dikurangin, sama tidur tepat waktu ya. Saya kira itu dulu sudah terlepas dari mimpi buruk lalu kambuh lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.